hebat kan. Mbak Ike tampil keliling Amerika yang kedua kali, tapi ada yang juga tampil di panggung, tapi juga kunjungan ke sebuah universitas di Pittsburgh, ketemu masyarakat, jadi memang acaranya lengkap. Melepas kerinduan warga Indonesia di Amerika ya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ike Nurjana. Halo Mbak, gimana? Halo Mbak. Baik ya. Aduh, apik kabarnya. Aduh, saya terlena ini. Terlena. Cak Su itu sebelum Tiba-tiba datang ke terlena. sini, udah, aduh persiapannya dia tuh luar biasa loh Mbak. Iya, pilih baju yang ya lumayan lah ini bagus gitu ya, senada ya warnanya. Jadi gimana Mbak Ike? Mbak Ike kemarin kan gugup Mbak. judulnya kan kayak merayu Amerika dengan dangdut. Apakah rayuannya itu berhasil, sukses atau gimana Mbak? Alhamdulillah harus optimis ya, hidup itu harus optimis. Artinya dalam perjalanan itu kita selain ketemu sama masyarakat kita sendiri, terus kita ngobrol sama masyarakat kita sendiri, memperkenalkan secara langsung dangdut selain masyarakat kita sendiri juga mix masyarakat Amerikanya sendiri jadi bagian gitu. Kayak misalkan mungkin kalau bicara show, kita di show-nya kemarin di DC terutama itu sangat mix banget antara masyarakat kita dan juga banyak sekali ternyata orang-orang Amerika yang concern sama dangdut tuh serius gitu ya kayak Mariam kan, kayak Ilai dan sebagainya. Buat aku itu mereka sudah lebih dalam karena sampai ke web dan sampai mempelajari gitu kan. Paling nggak influence kecil itu semoga menjadi besar kan. Terus kita juga mix waktu ke mana ya, ke Pittsburgh itu otomatis 100% adalah memang studennya Amerika semua, nggak ada orang kitanya, nggak ada sama sekali. Mereka sarjana mahasiswa musik dan juga ada yang bukan mahasiswa musik, jadi mix gitu loh. Jadi dia tuh sebenarnya mempelajari global etnik dari seluruh pengen dunia. tahu tentang Indonesia itu seperti apa. Iya, nah salah satunya dangdut itu dijadikan bagian dari pelajaran global etniknya mereka gitu. Terus bagaimana kesan mereka tentang musik dangdut sendiri? Karena emang terus terang, meskipun kalau kita baca di media massa kan, Mbak Ike kan seolah memperkenalkan dangdut di Amerika, dangdut sekarang sudah mendunia. Padahal mungkin ya dalam kenyataannya kan emang mungkin hanya sedikit orang Amerika yang tahu tentang dangdut itu. Bagaimana kesannya? Apakah kesan orang Amerika terhadap musik dangdut, Mbak? Iya, jadi kalau mimpi besarnya mendunia, setiap orang wajib mimpi gitu ya. Dengan mimpi itu kita bisa cari langkah-langkah lah gitu. Tapi memang sebenarnya skupnya kita masih secara personal dengan kelompok-kelompok kecil yang concern tentang dangdut, dan mereka juga memang sudah get in sama dangdut gitu kan. Artinya sesuatu yang kita kenalin itu juga sudah lebih mudah karena mereka sudah lebih searching secara kerangka besar dangdut seperti apa. Kayak lingkungan kampus, menurut aku itu sesuatu yang sifatnya buat dangdut punya prestis tersendiri karena sifatnya akademis gitu ya. Di antara plus minus yang ada dalam perkembangan musik itu adalah dinamika. Cuman pada saat masuk ke akademis, artinya itu kan menjadi satu nilai tersendiri dan kitanya juga jadi terpacu ya, orang lain udah lebih aware ya gitu. Terus kita tuh harus lebih menghargai lagi kan gitu. Nah ini yang paling penasaran ya Mbak ya, hal menarik apa yang Mbak temui selama roadshow-nya di Amerika ini? Paling menarik apalagi yang berhubungan dengan akademis yang tadi Mbak sebutin ya. Iya, jadi bagaimana mereka concern soal musik ini, mereka bertanya, kan ada session tanya jawab. Terus ada session sedikit coaching gitu kan. Seru gitu, mereka mau nyanyi bareng sama aku gitu. Aku nyanyi sedikit sama mereka karena mereka anak musik, jadi cepet banget menyesuaikan. Kalau soal nada pasti sebentar. Jadi aku kasih nada misalkan Terajana, mereka ikut. Tapi cengkoknya nggak ada Cengkoknya susah ya. Itu maksudnya Terajana ya, oke nadanya begini tapi nanti dicengkok begini ya. Itu maksudnya memberitahu mereka menyanyi dangdut itu tidak hanya bicara nada, tapi ada feel yang harus dipelajari seperti cengkok salah satunya. Terus tetap dengan penjiwaan, tetap ekspresi, dan saya juga kasih tahu mereka bahwa tema dangdut itu menarik. Ada gubuk derita, gitu. Ada sakit gigi, dekat dengan masyarakat, termiskin di dunia. Itu juga yang melatar belakangi aku presenting sama mereka bahwa dangdut itu sejalan dengan curahan hati bahasa masyarakat Indonesia yang memang dalam perjalanannya kita kan baru merdeka 71 tahun toh. Proses hidupnya struggle, penuh dengan dinamika. Bahasa ekspresi masyarakat kita itu ada di dangdut. Dari musik
terutama dari dangdut. Ya, jadi aku bilang ini adalah bahasa ekspresi masyarakat Indonesia. Makanya dibilang lagunya atau musik rakyat Indonesia gitu. Dan makanya kan kadang-kadang orang kalau berbicara dangdut itu kan memang bahasa rakyat, bahasa orang kecil. Mungkin kalau di Amerika mungkin padanannya hampir seperti musik country ya. Jadi musiknya makanya orang ada cengkoknya juga kan country itu. country juga ada cengkoknya. Gitarnya juga mengalunnya kan gitu ya. Ya folk musiknya mereka country ya. Kalau di kita artinya memang dangdut. Aku bilang itu nggak jauh beda kita karena memang bagian dari ekspresinya masyarakat. Gitu. Bicaranya memang semakin menarik, semakin sore meskipun ini panas juga ya. Sudah meredup tapi di sana masih panas. Tapi kita parkir dulu dan kita teruskan setelah yang satu ini.